Sebegitu takutkah Malaysia dan kroni-kroninya jika Garuda benar-benar menjadi Raja Asia sampai-sampai segala cara kotor dimainkan? Ya mungkin memang takut itu melihat perkembangan sepak bola di Indonesia. Itu terbukti dengan adanya beberapa perubahan. Salah satunya adalah merubah pot Indonesia yang tadinya di pot 1 kemudian digeser menjadi pot 2. Itu terbukti mencegah timnas Indonesia untuk lebih lanjut di ajang itu. Karena kemungkinan di awal-awal timnas Indonesia akan bertemu dengan tim-tim unggulan. Yang kedua adalah karena ada perubahan di aturan main round 4 kualifikasi Piala Dunia Asia. Yang tadinya di tempat netral kemudian ada penunjukan tuan rumah berdasarkan poin tertinggi. Sepertinya adalah mengukur perkembangan sepak bolanya nggak akan lebih maju lagi dari ini. Tapi Indonesia bisa menyusul. Yang tadinya adalah mediocre, Indonesia di bawah. Sekarang Indonesia bisa sejajar dengan tim-tim di Arab. Jadi kemungkinan sekarang menggunakan teknik belah bambu. Kalau dia nggak bisa naik ke atas, paling nggak dia injek yang bawah. Orang kalau ngebelah bambu, yang bawah diinjek, atas diangkat. Nah itu baru bambunya kebelah. Kemungkinan menerapkan strategi itu. Ya kalau kita nggak bisa naik, paling nggak nginjek yang bawah lah. Kira-kira begitulah simpelnya. Ini bukan teori konspirasi, ini realita. Dan kali ini, kita bongkar satu persatu kebusukan yang terselubung di balik senyum diplomatis mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Point. Karena dari sinilah suara kita menggema. Ketika timnas Indonesia mulai bersinar, ketika para pemain diaspora mulai menunjukkan taringnya, tiba-tiba, entah dari mana, muncul gelombang kritik sinis. Pemain diaspora dibilang tak berguna, yang katanya cuma buang-buang paspor dan anggaran. Tapi anehnya, yang ngomong itu bukan rakyat Indonesia sejati, yang vokal justru akun-akun misterius, yang belakangan ketahuan berafiliasi dari negeri jiran. Ketika prestasi tak bisa dibendung, fitnah jadi senjata. Dan ya, senjatanya diarahkan ke jantung kita, Timnas Garuda. Kenapa begitu? Karena mereka tak sanggup melihat Garuda terbang lebih tinggi dari harimau Malaya. Ya, rival abadi kita, Malaysia. Negara yang dari dulu, secara halus maupun kasar, selalu coba menekan eksistensi sepak bola Indonesia. Kali ini bukan lewat lapangan hijau, tapi lewat meja rapat, kursi rapat, dan manipulasi aturan. Pertanyaannya, apakah mereka begitu takut kalau Indonesia jadi Raja Asia? Jawabannya, iya, sangat. AFC bukan lagi netral. Kita semua tahu AFC seharusnya netral. Tapi coba tilik lebih dalam. Sekretaris jenderalnya dari mana? Malaysia. Dan anehnya, sejak AFC mulai banyak dipengaruhi oleh tangan-tangan dari negeri jiran itu, kebijakan aneh pun bermunculan. Contoh konkret, Indonesia awalnya masuk pot 1 untuk kualifikasi Piala Asia 2026, tapi tiba-tiba diturunkan ke pot 2. Alasannya? Kabur, tak jelas, dan yang pasti merugikan kita. Kita juga awalnya dijanjikan bermain di tempat netral, aman, fair, adil, tapi lagi-lagi keputusan berubah. Tiba-tiba, timnas harus bermain di Timur Tengah, tempat yang sudah dikenal dengan reputasi wasit yang kita tahu sendirilah, banyak celah, banyak drama, banyak keputusan kontroversial yang seolah, entah kebetulan atau tidak, selalu merugikan Indonesia. Jadi apakah ini cuma kebetulan atau memang ada desain besar untuk menjegal Garuda? Kalau ini cuma 1-2 kejadian, mungkin kita bisa bilang, kebetulan. Tapi kalau semuanya beruntun, runtut, dan sistematis, dari propaganda media, framing negatif diaspora, manipulasi pot, sampai pengalihan lokasi pertandingan, jangan naif. Ini bukan ketidaksengajaan, ini gerakan masif, terstruktur, dan sistematis. Dan siapa yang paling diuntungkan? Malaysia dan kroni-kroninya. Kita capek dijuluki adik serumpun tapi terus diinjak. Persaudaraan di mana? Kalau di depan senyum tapi di belakang tusuk, itu bukan saudara. Itu pengkhianat. Dan publik Indonesia mulai sadar, topeng persaudaraan itu mulai retak. Selama ini kita bermain fair, tapi mereka main belakang, licik, tapi masih berani teriak sportif. Ironi, tapi satu hal yang mereka lupa, Garuda tak akan tunduk.
kita bukan korban. Kita adalah peringatan. Peringatan bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit. Dan ketika Garuda bangkit, dia akan mencakar, bukan cuma terbang. Kita tidak akan diam. Kita akan melawan lewat suara, lewat dukungan, lewat semangat. Dan lewat channel ini, kita bersatu. Malaysia boleh main drama, AFC boleh manipulasi, tapi Indonesia tak akan pernah kehilangan marwah. Kita terus teriakan kebenaran, karena kita tahu saat Garuda bersatu, tak ada yang bisa menghentikan. Mereka boleh takut, tapi kita tak boleh mundur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Point, karena hanya dari sini kalian dengar kebenaran yang dibungkam media mainstream.